Oke, jadi saya akan menjelaskan nomor satu. Jadi di soal kita diminta untuk mengecek inputan beberapa angka. Kita akan mengecek modusnya, dan jikalau dapat modusnya dan masih ada angka yang perlu angka yang lain selain modus, kita harus tahu berapa yang harus diubah gitu. Jadi langsung aja kita deklarasikan N, dimana ini akan menjadi berapa angka yang akan diinput. Kemudian kita akan membutuhkan array entry yang berisikan 0 semua, kosong. Ini kita deklarasikan modus dan hasil sama dengan 0. Jadi langsung aja kita looping untuk mengecek modusnya. Kita deklarasikan F, dimana yang di scan itu bakal menjadi F. Kemudian angka yang di input akan masuk ke dalam entry di bagian yang ke F nya. Jadi yang tadi 0 bakal nambah jadi 1. Kemudian kita akan cari modusnya melalui ini. Jika F itu lebih dari hasil, maka hasil akan menjadi entry F. Begitu seterusnya sampai ke yang paling besar. Yang paling besar akan menjadi modusnya, seperti itu. Kemudian kita mengecek apakah ada dua yang menjadi modusnya, atau ada yang seri gitu, sama-sama, misalnya sama ada yang sama, ada dua angka gitu. Kita ngecek dengan cara kita looping. Kalau entry 1 sama dengan entry I itu sama dengan hasil, misalnya nggak lebih dari gitu, maka same-nya akan plus. Kemudian kalau ada angka lain, otomatis same-nya akan nambah lagi. Jadi kalau same-nya cuma 1, nggak apa-apa. Kalau same-nya lebih dari 1 atau 2, berarti ada dua angka yang sama. Maka kita butuh kita akan ngeprint min 1. Kemudian kalau tidak ada, kalau same-nya kurang dari atau sama dengan 1 gitu, kita bakal ngeprint modus dan berapa yang harus dirubah itu melalui berapa angka atau N dikurangi oleh hasilnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan soal kedua. Jadi kita diminta untuk menentukan apakah sebuah string, dua buah string itu merupakan anagram atau flip. Jadi pertama kita buat sebuah fungsi yaitu check anagram. Ini kita deklarasi string A, string B. Kemudian kita juga akan butuh panjang dari stringnya dengan menggunakan string len. Kemudian kita juga memastikan apakah panjangnya sama. Kalau beda pasti akan salah. Kita deklarasi array untuk menampung huruf A dan B. Kemudian untuk loopingnya, kita pertama harus membuat huruf-huruf dari tiap stringnya itu menjadi lowercase dengan menggunakan elemen to lower. Jadi dua-duanya kita jadikan huruf kecil karena bisa jadi berbeda. Jadi untuk membandingkannya harus sama-sama huruf kecil. Kemudian kita looping lagi jika array yang di A dan yang di B itu berbeda, maka akan langsung salah. Jadi kita harus pastikan bahwa huruf yang ada di dalam array A dan B itu jumlahnya sama. Maksudnya huruf-hurufnya itu sama dengan menempati di array yang sama gitu. Kemudian kita pindah ke
fungsi selanjutnya yaitu check flip, dimana kita akan butuh panjangnya juga seperti tadi. Kemudian yang penting adalah kita looping apakah huruf A yang pertama atau ya huruf A yang dari depan itu sama dengan huruf B yang dari belakang dengan len A, dengan string B len A atau panjangnya A dikurangi I kurangi 1, jadi itu langsung ke belakang, ke huruf paling belakangnya B. Kalau misalnya ini huruf yang pertama, ini bakal jadi ke huruf yang belakang. Kalau jikalau beda atau sama, maka langsung false. Jadi langsung aja ke mainnya. Kita mula-mula perlu scan fn nya, dimana n itu akan menjadi barisnya. Kemudian yang menjadi inputan, kita bakal butuh 3 char, dimana sini saya deklarasikan sebagai komen string A dan string B. Komen ini merupakan antara flip atau enggak anagram gitu. Jadi langsung aja kita looping. Jikalau komen itu berisi anagram, maka langsung kita ngecek anagram dan juga ngecek anagram. Jika fungsinya benar, maka langsung ngeprint string tersebut bisa di arrange menjadi string yang kedua. Kalau tidak, di cannot lah. Kemudian kita ngecek juga jika komennya itu flip, maka langsung ke fungsi check flip, maka akan keluar flip string 1 untuk mendapatkan string kedua. Jika tidak, invalid comment. Jadi kalau kita coba, nah hasilnya bakal seperti ini. Mungkin Oke, jadi saya akan menjelaskan soal ketiga. Jadi sini kita diminta untuk menentukan modus dari beberapa bilangan dan juga menentukan apakah bilangan modus tersebut termasuk bilangan prima. Jadi pertama kita akan menggunakan fungsi yang menentukan bilangan primanya, dimana fungsinya akan mereturn 0 kalau dia kurang dari 1 dan benar jika sama dengan 2. Artinya fungsi ini mulai dari 2. Kemudian kalau dia bilangan genap maka langsung salah. Terus kita looping kalau i nya itu kurang dari sama dengan akarnya, maka dia akan menilai benar. Kalau dia bisa dibagi dengan n nya, maka dia akan dinilai salah. Langsung aja ke mainnya. Jadi kita deklarasi n sebagai frekuensi input. Kemudian kita akan butuh array entry yang berisikan kosong. Kemudian juga deklarasikan modus dan jumlah. Jadi untuk loopingnya kita akan mulai dari deklarasi sebuah integer yang mana akan menjadi inputannya. Jadi setelah di input dia akan pindah ke array yang ke bilangan tersebut. Jadi misalnya ini 1, maka entry ke 1 akan bertambah. Jadi untuk menentukan modusnya, kita lihat apakah entry T lebih besar dari jumlah. Kalau iya, maka jumlah akan menjadi entry T dan modus akan menjadi T.
Kemudian selain itu kita juga perlu menentukan modus terbesar seandainya ada banyak angka yang sama gitu, ada banyak modus. Jadi kita tentukan angka yang paling besar dengan jika T sama dengan jumlah dan T itu lebih besar dari modus, maka modusnya akan sama dengan T. Guys, ini akan berjalan seterusnya sampai menentukan angka yang paling besar. Jadi kemudian setelah di looping kita akan tentukan apakah fungsinya itu benar, maka wah modusnya prima. Jika tidak, berarti modusnya tidak prima. Mungkin sekian.